Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. See me again, Bu Putri. So, how are you today? I hope that all of you are fine today, like me. Okay, we are going to learn about the new material. Well, I guess it's not really new because I'm sure that you have got this material when you were at junior high school, right? Okay, it's about pronoun. Pronoun atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Nah, tujuannya adalah nanti kalian diharapkan dapat menggunakan pronoun atau kata ganti dengan baik dan benar dalam percakapan sehari-hari, ya. So, let's check this out. Oke, kita langsung saja ya. Pronouns bisa berfungsi sebagai subjek dan objek. Pertama, kita akan membahas dulu tentang subject pronouns atau kata ganti yang berfungsi sebagai subjek. Kita tahu kan, dalam bahasa Indonesia kita mengenal struktur kalimat tuh ada subjek, predikat, objek. Nah, kata ganti ini nanti berfungsi sebagai subjek. Contoh yang pertama adalah I like swimming. I di sini sebagai kata ganti atau pronoun. Saya suka berenang, gitu ya. Kemudian you. Kata ganti yang kedua adalah you. You work hard. Kamu bekerja keras. Yang ketiga ada he, kemudian she, dan juga it. Apa bedanya? Sebenarnya mereka bertiga ini berarti dia ya, sama-sama berarti dia. Namun, he kita gunakan sebagai kata ganti subjek untuk laki-laki. Sedangkan she, kata ganti subjek untuk perempuan. Dan yang ketiga, it ini adalah kata ganti untuk benda tunggal. Oke? Contoh kalimatnya, she reads book. Kalau kita menggunakan she, kalau he ya berarti he reads books. Kalau it nggak mungkin, kata benda nggak bisa baca dia ya. Oke, berikutnya. Kata ganti berikutnya adalah we, yang berarti kami atau kita. Contoh kalimatnya, we drink coffee. Kami meminum kopi atau bisa juga diartikan kita meminum kopi. Yang terakhir adalah they, mereka. They go to the gym. Mereka pergi ke tempat fitness atau gym gitu ya. Oke, jadi ini ada I, you, he, she, it, kemudian we, dan they. Semua ini adalah subject pronoun atau kata ganti subjek. Lihat, ada yang berbeda tidak di sini? Di kata kerjanya. Yang pertama, I like, you work, she reads, we drink, they go. Ya, benar sekali. Yang ketiga paling berbeda. Kenapa dia mendapatkan tambahan S sedangkan yang lain tidak? Memang begini aturannya ya. Jadi, he, she, dan it, jika kita menggunakan kata ganti he, she, dan it, maka kita perlu menambahkan S atau ES di belakang kata kerjanya. Kalau untuk yang lain tidak ya, biar asli. Tapi khusus untuk he, she, dan it, kita harus menambahkan S atau ES di belakangnya. Oke? Dan ini masih bentuk present. Oke, berikutnya. Object pronoun. Berarti kata ganti ini nanti berfungsi sebagai objek. Objek sendiri sebenarnya, perbedaan subjek dan objek sendiri sebenarnya adalah ya, kalau subjek itu berarti yang melakukan. Nah,
Kalau objek itu berarti orang atau benda yang dikenai aksi tersebut. Contoh, saya menendang bola, subjeknya saya. Yang melakukan tendangan siapa? Saya. Tapi korbannya adalah si bola. Nah, korban ini tadi yang disebut dengan objek, gitu ya. Paham ya? Yang pertama adalah me. Me berarti saya, tapi sebagai objek. Contoh kalimatnya adalah John called me. John memanggil saya. Yang melakukan panggilan adalah John, yang dipanggil adalah saya. Beda dengan I tadi ya, kalau I dia posisinya di depan, tapi kalau me posisinya di belakang. Berikutnya you. Sama kalau ini, kamu dalam bahasa Inggris mau sebagai subjek atau objek, dia tetap you. Contoh kalimatnya, Craig saw you. Craig melihat kamu. Berikutnya, him, her, it. Nah, ini ada perubahan ya. Kalau tadi sebagai subjek, he, she, it. Tapi kalau sebagai objek, he menjadi him, she menjadi her, it tetap it. Contoh kalimatnya, Andy likes her. Andy menyukainya atau menyukai dia. Nah, dia di sini sebagai objek. Tapi kalau dia sebagai subjek, maka bukan her tetapi she. Berikutnya adalah us. Us berarti kita atau kami. Kalau di subjek pronoun tadi, kami atau kita, bahasa Inggrisnya adalah we, sedangkan sebagai objek kita menggunakan us. Simon listens to us. Simon mendengarkan kami, gitu ya. Simon mendengarkan kami. Dan yang terakhir adalah them. Kata them ini berarti mereka sebagai objek. Contoh kalimatnya, I emailed them. I emailed them. Saya mengirim email atau menyurati mereka, gitu ya. Saya menyurati mereka. Nah, mereka di sini sebagai objek. Ya, itu tadi perbedaan antara subjek dan objek pronouns. Kita review lagi ya. Nanti kalian bisa mencatat di buku kalian masing-masing review kita hari ini. Ini sebagai subjek, saya, I. Sebagai objek, saya adalah me. Kemudian kamu, you sebagai subjek maupun sebagai objek. Sedangkan untuk dia, kita bagi menjadi 3. Ada dia laki-laki, dia perempuan, dan dia sebagai benda tunggal. Ketika di subjek pronoun, he, she, it. Tetapi jika sudah menjadi objek pronoun, maka him, her, dan it. We, kami, atau kita. Objek pronounnya menjadi us. Sedangkan they, objek pronounnya menjadi them, yang berarti mereka. Oke, itu tadi penjelasan tentang subject pronoun dan object pronoun. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Well, see you next time. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.